Obat lambung ternyata bisa bikin ketergantungan. Kamu sudah 2 minggu minum antasida, tapi mahmu makin parah setelah obatnya habis. Itu namanya acid rebound. Semakin kamu minum obat lambung, semakin parah penyakitmu. Ini bukan mitos, tapi fakta dari Cece Apoteker. Simak sampai akhir. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Kali ini kita akan membahas bersama-sama bahaya minum obat asam lambung yang melebihi batas. Banyak nih kalau yang mah atau yang GERD-nya kambuh itu langsung beli antasida, omeprazol, lansoprazol, diminum secara terus-menerus tanpa resep. Ya memang bisa dibeli di apotek secara bebas sih. Nah, tapi tahu nggak sih kalau obat lambung itu sama kayak SIM. Jadi ada batas waktunya. SIM aja ada batas waktunya 5 tahun ya. Sama, obat juga ada batas waktu pakainya. Kalau melebihi batas ini tanpa pengawasan dokter, kamu bisa memicu serangkaian penyakit fatal. Apa saja kita bahas bareng-bareng ya. Oke, kenapa tadi bisa kecanduan ya? Cece jelaskan. Tadi Cece sebut di awal soal acid rebound. Ya, jadi acid rebound itu sebenarnya apa sih, Ce? Bayangkan kalau lambung kita itu ada pegasnya ya. Pegas itu per ya, yang bisa kembali dan bisa dipencet kayak gitu. Kalau kita minum antasida itu seolah-olah kita lagi menekan pernya itu ke bawah, sehingga yang terjadi adalah asamnya netral, gejalanya memang hilang. Cuma tubuh kita ini pinter ya. Jadi kalau dia merasa asamnya kurang, dia malah bersiap-siap memproduksi lebih banyak lagi sebagai kompensasi. Jadi dia melihat, oh ternyata asamnya kurang nih, kayaknya perutnya butuh asam nih. Akhirnya dia memproduksi lebih banyak. Nah, begitu efek obatnya habis, tangan kita seolah-olah lepas dari per ini tadi ya. Akhirnya dia yang terjadi adalah rebound, lebih tinggi, asamnya lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, hasilnya yang terjadi adalah asamnya lebih banyak, akhirnya mah kamu lebih parah, lebih perih, lebih sakit. Inilah yang kita sebut dengan ketergantungan. Akhirnya mau nggak mau kamu harus minum obat itu lagi, ya karena merasa lambungnya perih. Ya, jadi setiap obat itu sebenarnya butuh batas waktu aman. Jadi jangan sampai overdosis waktu. Nah, obat antasida contohnya ya. Obat antasida itu yang ada isinya aluminium hidroksida serta magnesium hidroksida ataupun yang kalsium karbonat. Banyak mereknya, contohnya ada antasida Doen, Milanta, Promac dan lain sebagainya ya. Fungsinya biasanya digunakan untuk meredakan gejala yang ringan saja yang tiba-tiba timbul, seperti nyeri ulu hati atau yang ringan-ringan saja pokoknya. Batas waktu penggunaan untuk antasida ini maksimal hanya 2 minggu. Karena memang sifatnya dia adalah obat bebas dan digunakan untuk self medication. Nah, jika gejalanya masih berlanjut ya tetap harus konsultasi ke dokter. Kedua yaitu obat H2RA atau penghambat reseptor H2. Ini yang kita dengar biasanya yang belakangnya ada idin-idinnya, famotidin, simetidin, ranitidin kayak gitu. Tetap fungsinya sama untuk mengurangi produksi asam lambung, hanya saja dia lebih kuat dari antasida. Nah, untuk batas waktu penggunaannya berapa? Batas waktunya adalah 6 minggu dan ini tergantung kondisi. Batas waktu 6 minggu itu juga bukan semata-mata untuk diminum sendiri. Biasanya harus dengan resep dan pengawasan dari dokter. Kemudian obat yang ketiga, ini biasanya obat dewanya lambung ya, PPI, golongan penghambat pompa proton. Contohnya omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol. Ini sudah nggak asing di telinga kita. Biasanya kalau udah mulai sakit GERD-nya, kita udah nggak langsung beli antasida, tapi belinya yang semacam ini, yang omeprazol dan lain sebagainya itu. Fungsinya menekan produksi asam lambung secara kuat dan efektif. Biasanya ini udah yang sampai GERD-nya parah, sampai tukak lambung, dokter akan memberikan obat-obat ini tadi. Dan dia tergolong obat keras. Memang kalau di apotek belinya bisa bebas, tapi biasanya ada batas jumlah pembelian. Untuk batas waktu penggunaannya berapa lama? 4-8 minggu. Itu untuk pengobatan yang standar ya, yang biasanya dan juga itu atas pengawasan dokter. Kalau memang yang lambungnya udah sampai parah banget sampai luka. Nah, dari batas-batas itu tadi kalau lebih kenapa, C? Nah, kalau lebih harus dengan pengawasan ketat dari dokter. Jadi bukan yang tidak boleh, kalau memang dia pasiennya memang dibutuhkan itu boleh, tapi wajib dengan pengawasan dokter. Dan nanti untuk misalkan harus stop obatnya pun itu ada caranya. Kenapa kalau misalkan kita minum lebih dari itu harus pengawasan dokter karena memang ada resikonya. Ya, saya beri contoh kasus di sini. Misalkan ada seorang laki-laki ya namanya Mas Budi gitu ya. Dia itu pekerja kantoran. Bulan pertama mahnya kambuh. Dia beli lansoprazol atau omeprazol lah. Terus enakan.
bulan ke-6 dia masih minum omeprasolnya ini hampir tiap hari. Karena dia merasa kalau dia berhenti itu dia perih lagi lambungnya. Ya mau nggak mau akhirnya dia minum terus, ya itu yang namanya acid rebound tadi ya. Tahun kedua itu dia merasa aneh, tangannya sering kesemutan, kemudian badannya lemas, gampang capek. Dia pikir ya cuma kurang tidur ya. Padahal sebenarnya dia itu udah mengalami resiko dari kelebihan batas waktu penggunaan dari pengobatan asam lambung. Ya, resikonya apa saja? Yang pertama, resiko tulang keropos dan saraf yang rusak karena defisiensi B12. Kenapa bisa gitu? Karena asam lambung itu sebenarnya dibutuhkan buat menyerap kalsium dan vitamin B12. Jadi bayangkan kalau asam lambung kamu ini terus-menerus dinolkan. Jadi dikurangi, dihabiskan terus dengan menggunakan obat, terutama yang PPI ya, karena dia menekan asam lambungnya sangat kuat sekali. Akhirnya yang terjadi adalah kalsium itu tadi gagal terserap. Kalau kalsium gagal terserap, jangka panjangnya apa? Ya osteoporosis, tulangnya jadi keropos. Yang kedua, kalau vitamin B12 gagal diserap ya, kayak Mas Budi tadi. Yang terjadi apa? Kekurangan B12, akibatnya anemia dan kerusakan saraf permanen atau neuropati. Tuh, kemudian si resiko yang kedua yaitu gampang diare parah, infeksi usus dikit-dikit diare, dikit-dikit diare. Ya, kenapa? Karena asam lambung itu sebenarnya kan satpam alami tubuh. Jadi memang asam lambung itu dibutuhkan tubuh sebenarnya untuk membunuh bakteri-bakteri jahat dari makanan. Jadi kalau misalkan satpamnya ini kita tidurkan pakai obat, otomatis bakteri jahatnya tumbuh tambah banyak ya. Biasanya Clostridium difficile ini ya, ini penyebab dari diare parah. Dia bisa banyak banget di usus. Ini sudah ada contoh penelitiannya, saya lampirkan di sini ya. The positive association between proton pump inhibitor and Clostridium difficile infection. Jadi kalau kita terlalu sering mengkonsumsi PPI, akibatnya bakteri diarenya itu bertambah banyak dan membuat infeksi yang makin parah. Kemudian yang ketiga yaitu resikonya adalah batu ginjal. Loh, kok bisa minum obat asam lambung jadi batu ginjal? Ya, kalau kita minum antasida, terutama antasida tadi kan ada yang kandungannya kalsium karbonat ya. Itu kalau kita minumnya kayak permen setiap hari ya, terutama obat asam lambung itu kan sebenarnya dikunyah itu kan enak ya. Terus kemudian kita kelebihan kalsium yang dibuang di ginjal, otomatis akhirnya dia menumpuk dan jadilah batu ginjal. Jadi memang resiko banget ya kalau kita minum antasida itu lebih dari 2 minggu, karena memang akan membuat ginjal kerjanya jadi lebih berat. Oke, sekarang kita akan membahas mitos dan fakta ya. Kita mau luruskan miskonsepsi yang paling umum. Mitosnya, kalau makin perih nih mah saya, jadi saya minum antasidanya makin banyak atau tiap hari aja nggak apa-apa, salah ya. Karena kalau kita terus-menerus minum antasida yang terjadi tadi yaitu acid rebound. Dan sini sudah ada penelitiannya ya. Kalau misalkan kita minum PPI itu dalam jangka waktu yang lama, itu akan memicu timbulnya acid rebound. Jadi yang terjadi adalah mah kamu asam lambungnya tambah banyak dan tambah parah. Kemudian mitos yang kedua nih, kita sering dengar omeprazol tuh paling bagus minumnya setelah makan, apalagi pas peri-perinya. Itu juga salah besar ya. Jadi omeprazol, lansoprazol golongan PPI itu bekerjanya paling efektif kalau diminum 30 menit sampai 60 menit sebelum makan. Justru pada saat perut kosong itu dia malah berefek lebih baik. Nah, jadi solusinya apa, C? Solusinya gampang ya. Ada 3 hal penting yang kamu harus lakukan kalau mau minum obat asam lambung. Jadi bukan gak boleh, tapi boleh. Yang pertama yaitu ingat batas waktu obat ya. Nasihat saya terutama obat bebas seperti antasida tadi ya, itu batasnya hanya 2 minggu. Kemudian kalau 2 minggu itu keluhannya masih ada, kamu wajib berhenti untuk obati sendiri dan temui ke dokter. Jangan sok tahu ya, self medication terus-menerus kayak gitu. Jadi lebih baik dibatasi 2 minggu. Kemudian yang kedua, jangan stop obat keras secara tiba-tiba. Ya, ini tadi Cece bilang ya, kalau misalkan memang dibutuhkan pengobatan itu dan diminum secara jangka panjang, biasanya ada cara untuk menyetopnya. Kamu sudah terlanjur misalnya minum PPI omeprazol dalam jangka waktu yang sangat panjang, dan itu pasti sudah diawasi oleh dokter. Biasanya nggak boleh berhenti mendadak. Kenapa? Kalau berhenti mendadak, efeknya lagi-lagi acid rebound yang tadi ya, dan itu sangat menyiksa. Asam lambungnya keluar tambah banyak dan tambah
perih sekali. Jadi nanti akan diatur oleh dokternya, biasanya dilakukan dengan tapering off. Tapering off itu adalah mengurangi dosis secara bertahap. Jadi perlahan-lahan dikurangi, misalkan harusnya 3 kali sehari jadi 2 kali sehari, kemudian diminumnya berapa kali sehari, seperti itu akan dikurangi. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus perbaiki akar masalahnya. Jadi percuma kalau kita mau mengandalkan obat saja, karena obat itu hanya menghilangkan gejala sementara saja, tapi akar masalah tetap ada. Jadi lebih baik ya perbaiki gaya hidup ya, hindari makanan pemicu seperti pedas, kopi, dan asam. Kemudian kalau makan dalam porsi kecil saja tapi sering, dan jangan langsung berbaring setelah makan. Cuma memang akar masalahnya dari lambung itu sebenarnya bukan cuma dari makanan saja ya, karena kita juga harus tahu penyebabnya apa. Kenapa kok lambung kita ini bisa meradang? Apakah karena stres level yang tidak terkontrol? Itu juga bisa jadi. Apakah malah ada infeksi bakteri seperti bakteri H. pylori, atau jangan-jangan yang seperti sering dibahas oleh Dr. Hans ya di channel SP30 Health kita ini, justru ada di keseimbangan ekosistem pencernaan kamu ya. Jadi benar-benar harus dikupas tuntas itu masalah terbesarnya dari asam lambung itu apa, itu yang harus dicari. Jadi kalau memang mau belajar untuk mengupas tuntas akar masalah atau root cause dari keluhan lambung dan bagaimana solusinya dari kacamata naturopati, saya sarankan buat kalian nonton video Dr. Hans yang ini ya. Jadi intinya obat asam lambung itu penyelamat tapi bukan solusi jangka panjang. Kalau kalian dengan pengetahuan yang benar, dibekali dengan informasi yang benar, dan kalian bisa nonton dari perbaikan root cause apa saja dari video Dr. Hans, saya yakin Anda bisa menjaga kesehatan lambung Anda lebih baik lagi. Oke, sekian video dari Cici Apoteker kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di video berikutnya.